Selamat datang ke Tengah Tengok channel YouTube. Waktunya keserempet kisah seram Wattpad. Kali ini Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Ainun Bell dengan judul Rumah. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Sesuatu terputus. Kulihat jemari menempel di betisku. Sementara pergelangan tangan dari tanah itu buntung. Aku terkesiap, namun terus berlari mengejar belakang rumah yang kian menjauh. La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Mataku memejam. Aku pasrahkan diri ini kepadamu ya Rob. Jika nyawaku sudah sampai pada ajalnya, kumohon, ampuni dosa diri ini dan tetapkanlah imanku dalam ketauhidan sejati. Sembari mengagap pekat, aku menghambur tak tentu arah. Belayan lembut serasa kapas terus menyapa betisku. Apapun itu, yang penting menjauh dari sini. Tiba-tiba saja, aku sudah sampai di dapurku. Nyala tungku sudah mengecil. Oksigen dalam paru-paru seperti habis terkuras. Basah terasa di seluruh tubuh. Kontras dengan suasana dingin malam yang menggigit tulang. Aku memandang hutan dalam kejauhan. Kelam. Suamiku masih di sana. Tetapi diri ini harus pergi. Entah kemasukan apa. Aku berlari masuk dan menghambur ke pintu depan. Kuputar kenop. Macet. Kusentak ke kiri dan ke kanan. Tetapi masih macet. Tidak. Aku harus segera bebas dari sini. Sebuah bayangan putih melayang di sisi rumah. Terlihat dari jendela kaca. Suara tawanya yang melengking membuat nyali siapapun menjadi ciut. Sekali lagi, ayat tauhid terlafal dengan sendirinya di bibirku. La ilaha illallah. Pintu terbuka. Dengan kemaruk, aku melangkah keluar. Aku berlari kencang, menembus kabut malam. Penampakan tadi telah menghilang. Tetapi yang tersisa cuma air mata. Teringat adegan saat Bang Alif diseret paksa oleh makhluk itu. Suamiku, semoga Allah menjagamu. Tolong saya. Aku menggedor pintu rumah warga terdekat. Seorang wanita parubaya membuka pintu tersebut.
Dan kemudian aku jatuh di pangkuannya. Tolong saya, suami. Setelah itu, aku hanyut dalam lelap yang panjang. Bau minyak kayu putih menusuk penciumanku. Ada pula suara-suara orang, lelaki dan perempuan. Saat netra menemukan cahaya, aku mendapati diri ini terbaring di kasur yang asing. Juga kamar dan ornamennya. Bingung. Aku ibarat kehilangan daya ingat sementara. Sebelum akhirnya ia kembali menyerang isi kepalaku. Bang Alif, makhluk itu dan pekikan panjang. Aku bergegas keluar, kemudian mendapatkan beberapa lelaki telah berkumpul di ruang tamu. Matahari bersinar terang di seperempat luas langit, menjadi bukti bahwa aku tak sadarkan diri cukup lama. Mereka terdiam saat melihatku. Dan tiba-tiba, seorang wanita gemuk parubaya mengiringiku ke dalam. Ia merangkul dan tersenyum. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam intonasi ataupun pelafalan. Karena di sini penulis tidak menuliskan arti dalam bahasa Indonesianya. Anong daan POP. Ia menanyakan kondisiku dengan logat kental Melayu Sambas. Bagi kalian yang tahu artinya, tolong bantu Cici untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Aku hanya mengangguk lemah. Kami duduk di lorong rumah, penghubung antara dapur dan ruang tamu. Di sana juga ada beberapa ibu-ibu yang sedang asik berkumpul dan menanyai kondisiku. Karena aku berasal dari Pontianak, agak sulit mencerna percakapan mereka. Semalam, Aki dan Uwan menemukan Anong terbaring di depan rumah dengan kondisi lelah dan pingsan. Adik Ape sebenarnya. Anong daan paham bahasa Teluk Kramat kan? Dari tadi Anong bingung. Ibu parubaya yang membopongku tadi akhirnya mengerti bahwa aku bukan berasal dari daerah ini. Teringat kejadian kemarin malam, sukses mendatangkan air di pelupuk mata. Suami saya, Wan, dia diambil hantu. Aku mengadu ke anak kecil. Kehilangan Bang Alif bagai mengoyak seluruh keberanian. Suara istighfar menggema di seantero rumah. Selain ibu yang membahasakan dirinya Uwan itu, ada juga ibu-ibu lain yang berkelumpul berkeliling. Gimana ceritanya, Nong? Sabar, ceritakan dengan Uwan ya. Akhirnya, keseluruhan teror menyeramkan mengalir begitu saja dari mulutku. Entah mereka mengerti ataupun tidak, tetapi semua mendengar dengan seksama.
Bahkan, para lelaki di ruang depan juga terdiam. Masing-masing dari mereka menyebutkan asma Allah kala mendengarkan penjelasan demi keterangan. Seperti memang ada sesuatu yang besar tersembunyi dalam kemisteriusan rumah itu. Nong, Aki minta maaf sebelumnya. Seorang lelaki yang menggelar dirinya Aki duduk bersimpu di samping Uwan. Sepertinya mereka suami istri. Rumah yang Anong maksudkan, rumah yang ada di jalan menuju kuburan itu. Aku mengangguk. Lelaki yang kutaksir seusia Ustadz Ibrahim itu mengangguk masyghul. Ia berdeham kecil. Kemudian matanya berlarian. Seperti mencoba memilih kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepadaku. Rumah angker itu jauh di pedalaman semak belukar. Jauh pula dari jalan utama desa. Kenapa memilih tinggal di sana? Itu rumah Anong kah? Tanyanya. Itu rumah Ibu Sinah, Ki. Ibu panti saya. Ketika beliau meninggal, ia mewariskan rumah semi permanen itu kepada saya. Kami berdua pindah ke sana karena terpaksa. Kami diusir dari kontrakan karena menunggak. Terpaksa merantau ke sini, jauh dari keluarga. Itu pun menopang mobil barang, sebab tidak ada uang, Ki. Suami kakak itu yang berjualan roti kemarin ya? Seseorang bertanya dari ruang tamu. Lelaki yang sebaya denganku dan Bang Alif. Aku mengangguk. Iya, saya kemarin ada beli semua roti beliau. Pantas saja tidak pernah kenal. Rupanya orang baru. Nong, kami sebenarnya heran. Kenapa kalian tidak memberitahu kepala kampung atas kepindahan kalian? Tanya Aki. Maafkan kami, Ki. Kami hendak memberitahu, tetapi belum sempat kami lakukan. Padahal baru saja beberapa hari pindah. Tapi sudah ada kejadian seperti ini. Yang lebih mengherankan, saat kami datang, kami tidak menjumpai satu orang warga yang berada di luar rumah. Kami berhenti persis di depan jalan sana. Dan sepanjang jalan ini, tidak ada yang dapat kami temui untuk berkabar. Sambungku. Aki tampak terkejut. Ya, memang seperti itulah tipu daya setan. Nong jangan kaget ya. Sebenarnya, dulu sekali pernah ada pemuda yang hilang di sekitar hutan itu bersama kedua rekannya. Naas. Saat ditemukan, ia berubah gila dan tidak membaik hingga sekarang. Sedangkan kedua temannya tiada kabar sama sekali, bak ditelan bumi. Kejadiannya persis di hutan dekat rumahmu.
Aku miris, memikirkan nasib Bang Alif. Jadi suamiku bagaimana, Ki? Dia harus ditemukan. Hantu itu... Aku tidak sanggup melanjutkannya. Hantu belau. Hantu yang menyesakan orang saat berada di hutan. Tetapi sosok yang mendiami rumah itu adalah yang terkuat dari jenis mereka. Sejak dulu, memang hantu itu suka menumbalkan manusia. Ada saja anak yang hilang. Saat ditemukan, seperti linglung. Dan tak lama kemudian, mereka sakit dan meninggal. Makanya, warga kampung sini tidak berani mengusik rumah itu. Melewatinya saja takut, apalagi mendiaminya. Pemuda tadi menyambung cerita Aki. Mataku kembali buram oleh air mata. Siapa yang bisa menolong? Aku harus bagaimana? Tiba-tiba, sebuah nama terpikirkan begitu saja. Ustadz Ibrahim bisa menolongku. Dia di Sambas Kota. Tolong hubungi beliau. Dia mengenal suamiku. Tolonglah. Saya tidak tahu harus apa lagi. Aku terisak, memikirkan nasib Bang Alif. Sedang apa dia dan di mana? Semua bagai misteri yang tidak bisa dipecahkan. Saya kenal Ustadz Ibrahim. Sebentar ya, saya akan menelpon beliau. Seorang tamu kemudian sibuk berbicara di telepon, menjelaskan kejadian yang kualami. Setelah cukup lama, ia kemudian menyerahkan gawainya kepadaku. Halo dia. Nak, kamu gak apa-apa? Ditanya seperti itu, mengingatkanku akan rasa sakit kehilangan. Kembali, hanya isak tangis sebagai jawaban. Bapak akan ke sana bersama beberapa murid. Tunggu ya, Nak. Assalamualaikum. Ustadz Ibrahim memutuskan sambungan begitu aku menjawab salamnya. Semua orang di ruang tamu dan para wanita di dapur seketika terdiam. Mereka tampak menghela nafas. Persiapkan diri kalian. Nanti kita akan berburu. Aki berkata sambil memandang para lelaki. Rupanya, ada juga beberapa pemuda menunggu di halaman. Sebersit optimisme menghangatkan jiwaku. Suamiku harus ketemu. Tanpa dia, hidupku pasti terasa sangat hampa. Hanya dia, satu-satunya yang kupunya. Pukul 2 siang, Ustadz Ibrahim datang bersama para rombongan. Mereka berjumlah 10 orang. Sementara itu, para warga bersiap dengan perlengkapan mereka. Ada yang membawa obor dan penerangan lain. Aku menatap cemas di teras rumah Uwan saat Ustadz Ibrahim datang menghampiriku. Doakan supaya suamimu cepat ketemu ya, Nak.
Insya Allah, dengan pertolongan Zat yang Esa, kita bisa melalui semua ini. Aku mengangguk. Pak, rombongan telah siap. Kita bisa pergi sekarang sebelum petang, ujar salah seorang pemuda yang tadi ikut di barisan Ustadz Ibrahim. Ini kali ketiga Ustadz datang ke kampung demi mencari seseorang. Uam berbisik di sampingku. Iye, dulu waktu Desi kemasukan. Kedua, saat nyari pemuda yang hilang di hutan Paloh. Tapi ditemukan persis di belakang rumah itu. Dan ini yang ketiga, demi mencari suamimu. Ustadz Ibrahim itu ulama besar. Beliau terkenal bisa berurusan dengan hal gaib seperti ini. Ibu parubaya yang lain. Belakangan, ku ketahui bernama Wan Sidrah, adik Uwan. Rombongan mulai berarak, dipimpin oleh Ustadz. Ia berjalan tegap, meski umur sudah memasuki usia lanjut. Seharusnya beliau beristirahat di rumah, ketimbang mengurus pekerjaan berat seperti ini. Kembali, diriku diliputi kekhawatiran. Bagaimana jika Pak Ustadz kenapa-napa? Demi Allah, aku tidak menginginkan itu. Tetapi saat mengingat pengalaman spiritual kelam kemarin malam, membuatku sadar bahwa jin itu bisa melakukan apapun. Sayangnya, diriku tidak diizinkan untuk ikut. Aku sadar, jika terjadi sesuatu, wanitalah yang mudah tergoda. Aku memilih berdiam di rumah Uwan sambil berdoa semoga Bang Alif ditemukan dan dalam keadaan baik-baik saja. Nak dia, makan dulu. Sejak semalam, Uwan tahu Nak dia belum menyentuh makanan. Ayo dimakan. Sepiring nasi dan lauk pauk terhidang di meja teras, persis di samping tempatku duduk yang disajikan oleh Wan Sidrah. Mereka menyemangati dan menenangkan diriku saat merasa gelisah. Meski selera makan pergi entah kemana, akhirnya mau tidak mau kupaksakan mulut ini mengunyah nasi. Sebab para ibu-ibu di rumah Uwan sangat mencemaskan kondisiku. Kata mereka, wajahku pucat dan tampak kurus. Demi melihat mereka senang, aku menghabiskan isi piring. Sekian jam menunggu. Iringan rombongan pencari tidak juga kembali. Berkali-kali aku mondar-mandir dari teras ke jalan demi melongo sebentar, menengok keberadaan mereka ke arah ujung, kemudian balik lagi ke teras rumah. Tidak hanya diriku, beberapa ibu masih berkumpul menantikan putra dan suami mereka untuk pulang dan membawa kabar baik. Di sela-sela sesi penantian, beberapa cerita seram mengalir dari mulut para ibu.
Katanya, selain 3 kejadian itu, ada juga mayat yang mulanya terlentang. Tetapi saat lewat di depan rumah, tiba-tiba berubah posisi, menghadap ke arah rumah. Selain itu, juga mata mayat yang terpejam mendadak terbelalak, seperti melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Kemudian beberapa tahun lalu, sebelum seorang pemuda Pontianak dinyatakan hilang, ada anak gadis keturunan Tionghoa, putri Tauke kampung sebelah, kesurupan 7 hari 7 malam karena mengadu kasih dengan pacarnya di rumah kosong itu. Lalu seorang ibu menceritakan pula bagaimana ia dan sang suami disesatkan dalam hitungan beberapa jam di belakang rumah itu karena nekat mencari kayu bakar, meski mereka sudah tahu larangan untuk tidak mendekat ke sana. Seorang gadis menimpali bahwa dia pernah melihat ada sosok yang mengintip di jendela rumah itu saat prosesi pengantaran jenazah. Bahkan kabut di sekitarnya tidak pernah hilang, entah datang dari mana. Aura suram dan kelam selalu membayang di sana. Apa yang digambarkan gadis itu sama persis seperti yang kami rasakan saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah. Waktu itu hatiku menolak, namun keadaan memaksa batas kemampuan kami, hingga kejadian seperti ini pun terjadi kepada kami. Seluruh cerita itu tampak ganjil, tetapi begitu benar adanya. Tidak mungkin warga desa yang kelihatan polos seperti ini sanggup mengarang cerita hanya untuk menakuti pendatang baru. Mereka hanya memperjelas bahwa rumah tersebut harus dijauhi, tidak layak tinggal, serta menyeramkan. Rumah itu pernah dikuburkan 100 jenazah wanita, kan? Aku bertanya. Aku bertanya tidak pasti kepada siapa. Mereka terdiam sekejap. Kemudian salah satu ibu mengiyakan pertanyaanku. Iya, tapi kemudian berita itu dianggap cuma khayalan saja, Nong. Itu benar, Bu. Ustadz Ibrahim yang cerita. Mungkin kejadian ini ada hubungannya dengan keluarga suami saya. Karena ibunya adalah orang yang menemukan kerangka itu untuk pertama kali. Kata-kataku meluncur begitu saja dan disambut ucapan astagfirullah oleh orang yang hadir. Mungkin ada kaitannya. Kenapa suamimu diculik, Nong? Katamu yang menemukan adalah ibunya. Namanya dahi uang berkerut, tanda dia sedang berpikir. Asfia, serunya kemudian. Aku mengangguk. La ilaha illallah. Nenek Bu Fia itu dulunya adalah pemasok daun pandan untuk usaha pengekstrak pandan wangi di desa kita. Saat itu ramai warga desa yang bekerja di pabrik. Tetapi saat nenek Bu Fia meninggal, tiba-tiba pabriknya ikut berhenti.
Bos pabrik dikabarkan gila dan masuk rumah sakit jiwa di Jakarta karena kehilangan 3 putri kembar mereka. Uwan bercerita dengan lancar. Fakta baru terungkap lagi. Aki dulu kerja di situ, Nak. Bahkan semua suami ibu-ibu yang hadir di sini mantan pegawai di pabrik itu. Menurut desas-desus, di antara 100 tulang wanita yang ditemukan, 3 di antaranya cocok dengan DNA Pak Bos. Yang berarti bahwa 3 putri kembar Bos diculik nenek Via dan dikuburkan di sana. Mengerikan sekali ya. Tubuh Uwa menggelinjang. Aku ikut bergidik. Setelah Via meninggalkan rumah neneknya secara tiba-tiba, sejak saat itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi di sana. Via juga tidak pernah kembali ke sini. Akhirnya terbiar begitu saja. Lalu beberapa tahun kemudian, Busina datang bersama anak gadisnya. Dan terjadilah kejadian mengerikan itu. Anaknya meninggal karena setan tidak mau keluar dari tubuhnya. Wan Sidrah menimpali cerita Uwan. Mungkin ada hubungannya dengan suamiku ya, Wan. Dengan polos aku bertanya. Tentu saja ada hubungannya. Neneknya ibu suamiku telah melakukan hal jahat dengan menimbun 100 gadis di belakang rumahnya. Apalagi kalau bukan pesugihan. Pasti suamiku dituntut untuk melanjutkan warisan perjanjian dengan si setan. Menjadi pertanyaan besar buatku. Apakah ibu Bang Alif juga melakukannya? Entahlah. Tapi beliau sudah meninggal 3 tahun lalu. Tidak ada yang bisa menjawab. Kalaupun tidak dilakukan, pasti ada cara untuk menangkal kutukan turunan itu. Pasti ada cara. Dua waktu sholat telah berlalu. Iringan manusia yang tadi izin untuk mencari belum juga kembali. Sementara beduk, tanda akan dikumandangkannya sholat Isya dari kejauhan telah berdentum 3 kali. Aku semakin cemas. Begitu pula dengan para ibu lainnya. Mereka pasti berdoa dalam hati untuk keselamatan keluarga mereka, seperti yang kulakukan seharian ini. Aku berdiri dalam kalut di depan pintu, sembari mengintip keluar rumah. Akhirnya, di ujung jalan sana, ada seberkas cahaya obor terlihat oleh mata sebelah milikku. Dengan sukacita, aku memberitahu orang yang ada di rumah. Mereka kembali, Bu. Pekikku. Uwan dan keluarganya menghambur ke teras. Begitupun aku. Iringan obor itu makin ramai dan makin mendekat. Namun menunggunya sampai ke rumah terasa lebih lama daripada menunggu mereka sejak berangkat dari tadi pagi. Aku ingin tahu kabar suamiku secepatnya. Tak lama kemudian, rombongan yang dipimpin Ustadz Ibrahim sampai di rumah Uwan.
Mataku nanar, mencari di mana lelaki yang selama ini telah menemaniku. Tidak tampak batang hidungnya. "Mana Bang Alif, Ustadz?" Tidak sabar, aku menodong Ustadz Ibrahim. Beliau tersenyum, kemudian menunjuk ke tengah barisan. Di sana, dengan tampilan semrawut, penuh tanah dan acak-acakan, suamiku menyunggingkan senyum termanisnya selama ini. Aku ternganga. Otomatis, kaki ini berlari menyongsongnya. Kupeluk erat dia, begitu tubuhku menghantam sosoknya. Air mata mengalir lemah. "Abang," hanya itu yang mampu kukatakan. Dalam hati ini sangat bersyukur suamiku kembali dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun. Dia masih lelakiku yang dulu. Senyumnya masih sama dengan seringai nakal yang familiar untukku. Aku membopong tubuhnya dan membawa ia masuk ke rumah Uwan. Betapa gembiranya hatiku saat ini. Tidak dapat kuutarakan dengan kata-kata. Hanya air mata sebagai pelepas rindu yang mengungkap segalanya. Alif kami temukan sekitar 1 kilometer jauhnya ke pedalaman hutan dari rumah. Untung saja tidak lebih jauh dari itu. Bisa-bisa kami kembali dengan tangan hampa. Dia meringkuk di bawah akar beringin dan seperti bingung. Mungkin karena lelah dan lapar. Ustadz Ibrahim menyesap kopi yang disajikan oleh Uwan. Sementara itu, suamiku yang sudah bersih dan segar duduk diam di sampingnya. Yang membuat lama itu mencari jalan kembali. Tanya sama para lelaki yang ikut. Sekitar 2 jam kami berputar-putar di tempat yang sama. Padahal sudah ditandai dengan coretan arang di kayu. Tapi balik lagi ke situ dan seterusnya. Gangguan itu berhenti setelah kami bacakan ayat-ayat ruqyah. Barulah menemukan jalan yang tepat. Tambah lagi, ada beberapa anak muda yang kesurupan di hutan. Demi menyadarkan mereka satu persatu, akhirnya kepulangan lagi-lagi ditunda. Itu baru 2 gangguan. Ustadz Ibrahim memandang Aki. Belakangan ku ketahui ia bernama Zainuddin. Aki Zainuddin juga sempat pingsan berkali-kali tadi. Mungkin kelelahan ya Ki. Sama, usia mempengaruhi. Sudah tua begini, gerak pun jadi lambat. Ustadz Ibrahim berseloroh dan disambut tawa oleh hadirin yang mendengarkan. Rasanya tidak cuma diriku yang merasakan kelegaan secara beruntun. Para pencari, juga ibu yang mencemaskan menunggu putra mereka ikutan lega. Seperti awan hitam yang mengantar petir untuk nasib kami menghilang begitu saja dari benak. Sangat menyenangkan. Semoga Alif dan dia sehat selalu. Setelah ini kalian akan hidup normal tanpa gangguan apapun. Rumah itu sudah tidak bisa ditolong.
Iblisnya terlalu kuat dan bandel sekali. Hanya Allah yang mampu menghanguskan wujudnya. Sudah keluar dan mendapatkan Alif dengan sehat seperti sedia kala saja, kamu sudah harus bersyukur. Setelah ini, kalian tinggal saja bersama saya. Kebetulan, ibu di rumah sebentar lagi akan kesepian karena ditinggal nikah putri bungsu kami. Nak dia bisa kan menemani beliau? Kali ini kami tidak menolak permintaan Pak Ustadz. Lagi pula, kami tidak punya apapun. Seluruh barang yang tertinggal ada di rumah itu. Dan jangankan ke sana untuk mengambil semua. Memikirkannya saja, otakku langsung merinding. Efek ketakutan yang ia timbulkan begitu besar, membekas dalam pikiran. Kami berbincang hingga lewat pukul 9 malam. Setelah itu, Ustadz Ibrahim izin pulang. Uwa menawarkan menginap, tapi beliau bersikeras menolaknya. Katanya, perjalanan pulang ke kota hanya setengah jam saja. Akhirnya, kamilah yang harus menggantikan penawaran Uwan untuk menginap dahulu 1 malam sebelum pergi ke rumah Ustadz keesokan harinya. Bang Alif berbaring di ranjang yang sama denganku, seperti mimpi. Sejak memikirkan akan kemungkinan kehilangan dia kemarin, membuat nyawaku ikut tercabut dari badan. Apa artinya dia tanpa seorang Alif? Harusnya perjanjian sehidup semati menjadi kenyataan. Itu kehendak nafsuku. Ia belum tidur setelah hari yang berat, sementara mataku hampir saja menutup saat ia tiba-tiba mengatakan sesuatu. Dek, saat bersama makhluk itu, abang dibisikkan sesuatu. Sebutan makhluk itu sukses membuat romaku bergidik. Apalagi ini sudah sangat larut, dan tidak ada manusia yang terdengar masih bangun selain kami berdua. Abang, sudahlah, lupakan saja. Untuk apa diingat kejadian yang sangat mengerikan semacam itu? Ketusku. Karena ia mulai mengungkit hal yang sangat traumatis bagiku. Benar, katanya kalau ingin kaya, maka harus menumbalkan orang tua yang rajin ibadahnya. Mataku mendelik. Bang Alif memandang langit-langit rumah. Apa yang abang katakan sih? Sudahlah. Abang serius, Dek. Kapan kita bisa kaya kalau keadaan ekonomi seperti ini? Bang Alif seperti orang lain. Dia menyudahi ocehannya mengenai makhluk itu dan membelakangiku. Aku juga membelakanginya karena agak kesal dengan perkataannya tadi. Tetapi hati seorang wanita tidaklah dapat marah kepada kekasih hatinya untuk waktu yang lama. 10 menit kemudian, aku mereda dan menganggap itu semua hanya ocehan tidak masuk akal yang keluar dari mulut suamiku. Aku mengalah dan memilih membujuknya. Namun saat berbalik menghadap ke arah tempat tidur suamiku, ia tengah menatapku dengan tajam. Dan sekilas ada seringai jahat yang mampu kutangkap
di sudut bibirnya. Kuduku meremang. Kami berdiri di depan nisan yang basah, tertimpa oleh rintik gerimis. Berpayung hitam, gerombolan orang mengiringi pemakaman dua manusia baik. Dialah Ustadz Ibrahim beserta istrinya. Ustadz meninggal karena jatuh dari tangga, sedangkan istrinya jatuh di kamar mandi. Anak-anak beliau semuanya berduka. Begitupun dengan kami. Setelah 1 bulan tinggal di rumah itu, ada saja kejadian aneh. Bahkan beberapa gangguan terasa familiar bagiku. Bunyi kelatak di malam hari, penampakan sosok putih yang mengintip di balik jendela. Juga kadang aku seperti melihat sesosok makhluk berjalan merayap di dinding seperti cicak. Saat kutanyakan itu kepada Bang Alif, dia biasa saja, tidak melihat katanya. Mungkin gangguan itu hanya datang padaku karena aku tengah mengandung 3 bulan. Ya, 2 bulan setelah pindah ke rumah Ustadz, ternyata aku tengah hamil 1 bulan saat itu. Betapa senangnya diri ini mengetahui tidak lama lagi akan ada buah hati penyemarak hidup. Istri Pak Ustadz juga senang karena akan mendapatkan cucu dariku. Katanya, sayang, sebelum itu menjadi kenyataan, beliau telah berpulang. Hanya kenangan dan nasihat baik yang tertinggal. Ayo bang, pulang. Aku menepuk pundak suamiku dan mengajaknya pulang karena para pelayat telah sepi. Dia masih berdiri di samping makam yang masih merah itu. Ayolah bang, relakan Pak Ustadz. Insya Allah beliau tenang di sana bersama Allah. Kita pulang dulu. Ajakku lagi. Dia masih bergeming. Akhirnya karena tidak sabar, aku berjalan ke hadapan Bang Alif. Dan saat itu, entah halusinasi atau bukan, kulihat ia tersenyum, menyeringai pada makam Ustadz dan istrinya. Lagi-lagi, romaku bergidik ngeri. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.